Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Dian Ekawati Ma'ani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Video ini adalah demonstrasi kontekstual Modul 2.3 mempraktikkan percakapan coaching dengan 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Findri, apa kabarnya nih? Sehat Bu Dian. Saya dengar Bu Findri akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh Bu. Boleh. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini antara Ibu dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot pada coachee, serta bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu itu kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi ada 3 ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang mana tuh Bu? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi saya di bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali potensi dari coachee saya nantinya. Iya, baik. Jadi Ibu ingin spesifik ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Iya. Indikator yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ketercapaiannya, indikator ketercapaian? Indikator ketercapaiannya Bu, nantinya apakah saya melalui pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali potensi dari coachee untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin si coachee nanti bisa menemukan solusi ya, iya, terhadap masalah yang sedang coachee hadapi. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasinya hari iya, Bu. ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Sukses Iya, ya Bu ya. terima kasih Bu Selamat Dian. sore. Nanti setelah ini kita akan berbincang lagi. Oke Bu, Ya. terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bu Stella. Selamat sore. Apa kabar Bu? Baik sih, Bu Findri. Iya, berhubung waktu kita cuma sekitaran 10-15 menit. Iya. Untuk hari ini apa yang mau kita bicarakan Bu? Iya, saya mau membicarakan tentang masalah di sekolah. Iya Bu. Jadi guru-guru di sekolah itu kurang atau tidak berminat untuk mengakses PMM. Padahal itu penting iya. sekali sih Bu. Oh oke, kurang minat dari guru-guru untuk mengakses PMM ya Bu. Ibu Stella bisa ceritakan situasinya seperti apa Bu di lapangannya? Iya, di sekolah itu kan kebanyakan gurunya sudah ya senior, sudah berumur. Jadi keinginan mereka setiap kali diajak selalu menganggap bahwa itu bukan ranahnya saya. Jadi tidak ada minat bagi guru-guru senior untuk mengakses PMM. Oh, oke, seperti itu ya Bu. Jadi kalau begitu apa nih yang ingin kita dapat dari percakapan kita nantinya? Iya, saya sih maunya ketika mereka bisa mengakses PMM, saya mau agar supaya bukan hanya guru-guru yang muda saja, tetapi guru-guru senior, agar supaya kita samalah punya kompetensi diri yang bisa berkembang bersama-sama. Oke, jadi Ibu ingin melakukan suatu hal agar supaya guru yang senior maupun yang
masih muda bisa memiliki keinginan untuk mengakses Iya. platform Merdeka Mengajar. Oke Bu, saya mau tanya Bu, sebenarnya kalau menurut Ibu keadaan ideal bahwa sebuah sekolah itu guru-gurunya telah menerapkan atau telah mengakses PMM itu idealnya harusnya bagaimana Bu? Idealnya guru-guru bukan hanya sekedar login saja, tetapi juga betul-betul membaca materi-materi yang ada di PMM agar supaya ada perubahan lah dalam pembelajaran dalam hal ini. Iya, jadi yang ideal itu kayak guru-guru itu bukan cuma login saja tapi membaca. Iya. Ya Bu. Oke, kalau dari level 1 sampai 10, guru-gurunya Ibu ada di angka berapa Bu? Sekarang ini sih masih di angka 5, Bu. Angka 5 ya Bu. Kalau Ibu sendiri berharap paling tidak idealnya ada di angka berapa Bu? Idealnya sih di angka 8. Tidak harus 10, tapi 8 itu sudah luar biasa bagi saya. Oke. Kemudian apa yang menjadi kendala utama sebenarnya Bu kalau menurut Ibu sampai Iya, yang menjadi seperti kendala itu? sih sebenarnya minat orang tersebut, ya, keinginan iya. orang tersebut yang menjadi kendala dalam hal ini. Iya, jadi kendalanya itu lebih dari motivasi, Iya. minat ya Bu untuk mengakses PMM tersebut. Kemudian kalau begitu, apa yang bisa Ibu Stella lakukan supaya minat mereka ini bisa meningkat? Iya. Saya sih rencananya maunya mungkin menghubungi pimpinan, kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan, tetapi juga yang punya otoritas dalam hal ini agar supaya bisa mengajak guru-guru dalam hal ini. Betul. Jadi untuk membangun minatnya itu Ibu akan berkomunikasi dengan Kepsek supaya Iya. bisa mengajak guru-guru tersebut. Nah, bagaimana Bu cara untuk melakukannya? Langkah-langkahnya bagaimana? Saya pasti akan berkomunikasi dulu, bertemu langsung dengan kepala sekolah. Nantinya juga ada beberapa guru yang sudah mengakses PMM dan sudah mendapatkan sertifikat dalam aksi nyata. Itu sih yang saya rencanakan. Realnya seperti Jadi nanti mungkin kita akan bikin satu diskusi, mungkin rapat, iya. ya mungkin seharian itu kita membahas tentang bagaimana mengakses PMM, apa fungsi dari PMM tersebut. Seperti itu sih Bu. Jadi akan dibuat semacam rapat atau diskusi yang topiknya tentang pentingnya untuk mengakses PMM. Iya. Nah, kalau begitu Bu, dalam kira-kira kapan bisa dilakukannya Bu? Rencananya sih mungkin minggu depan. Minggu depan saya akan menghubungi kepala sekolah sekaligus bersama-sama dengan wakil kurikulum dalam hal ini. Oke. Kemudian jadi Ibu akan pertama komunikasi dengan kepala sekolah supaya bisa mengajak guru-guru. Kemudian realnya Ibu akan buat dalam bentuk rapat, dalamnya ada diskusi tentang topik pentingnya dari mengakses PMM tersebut. Kemudian Ibu akan melibatkan kurikulum. Kemudian apa saya bisa tahu Bu, siapa nantinya yang bisa membantu Ibu Ya, selain melaksanakan kepala ini? sekolah dan guru-guru yang mendapatkan sertifikat, saya juga akan menghubungi guru-guru TIK karena mereka yang punya lab, karena kan kita punya kendala juga di internet. Iya betul. Nah, jadi kita mungkin akan menggunakan lab dalam hal ini. Oke, jadi Ibu nanti akan meminta bantuan dari guru-guru TIK Iya. karena mereka yang memiliki kualifikasi Iya. dalam hal ini. Wah, luar biasa Bu, percakapan kita hanya beberapa menit tapi menghasilkan hasil yang sangat spesifik. Kemudian hal yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah melalui percakapan kita yang pendek ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya sih tadinya sebelum bertemu dengan Ibu bingung karena saya maunya seperti itu, ada akses PMM, itu juga bagi kita semua sih kepentingannya. Iya. Tetapi setelah bertemu dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang memancing saya untuk berpikir lebih lagi kritis dan Iya. ternyata saya sudah menemukan, Wow, saya sudah oke. menemukan jalan keluarnya. Seperti itu sih Bu. Ya, luar biasa ya Bu. Saya penasaran nantinya sesudah Ibu melakukan kegiatan ini hasilnya seperti apa. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, terima Percakapan kasih. kita cukup pendek, tapi saya terima kasih. Oke. Demikian Bu ya. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bu Findri. Selamat sore Bu Dian. Wah, bagaimana Bu, sudah melaksanakan coaching tadi dengan coachingnya?
Iya Bu, Apakah berjalan dengan lancar? iya lancar. Wow, luar biasa Bu ya. Iya. Nah Bu, setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Oke Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat sesi coaching terjadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Dari kegiatan coaching tadi, indikator indikator ketercapaiannya adalah saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Ya, baik Bu, luar biasa sekali. Nah, saya izin Bu ya untuk menyampaikan juga beberapa catatan yang sudah saya buat selama proses observasi tadi. Saya akan menyampaikan catatan saya. Yang pertama itu Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, karena yang pertama Ibu sudah hadir secara utuh dalam proses coaching, mendengarkan dengan aktif, dan Ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi spesifik yang ingin Ibu capai. Sehingga tadi yang saya lihat coach dapat menemukan gambaran atau solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Tadi sangat kelihatan dengan jelas bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian mengarahkan coach sehingga dia bisa membuat rencana aksi hingga pada rasa tanggung jawab, komitmen. Itu luar biasa sekali. Menurut Ibu bagaimana? Ya, saya merasa senang Bu, karena akhirnya bisa melakukan hal tersebut. Iya. Kemudian saya lihat tadi yang kurang mungkin waktunya saja Bu ya. Mungkin ke depan waktu dengan coach kita bisa tambahkan lagi ya. Iya betul Bu. Baik Bu, Mas, satu lagi Bu ya. Setelah diskusi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya sih berencana Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, mencatat kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, mendengarkan dengan baik, kemudian mencatat ya kata-kata kunci. Iya, luar biasa Bu yang Ibu sudah berikan tadi dalam proses coaching hari ini. Semoga Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya. Jangan lupa Bu ya menghubungi saya lagi jika Ibu memerlukan observer dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih Bu Findri. Sama-sama Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu.